Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi dulur baraya sadayana alhamdulillah dina bahasa Sundanya. Alhamdulillah saat ini saya kedatangan tamu istimewa dari Cianjur turunan Kidul ya, Masya Allah, dengan konten-kontennya yang bisa membuat kita larut ya. Alam pikiran kita bisa mengingat masa lalu ketika banyak orang yang sekarang ngumbara ya, kalau bahasa Sunda mah merantau ke kota atau ada yang bekerja di luar negeri. Ketika melihat konten-konten Cianjur turunan Kidul itu seperti menemukan obat, pelipur kerinduan ya terhadap kampung halaman. Dan kebetulan saat ini di hadapan saya ada Kang Yunus, ada Kang Iqbal ya, admin Cianjur turunan Kidul. Nah, kita akan berbincang sedikit nih ya, bagaimana perjalanan beliau, kok ada kepikiran ingin membuat sebuah channel dengan konten pedesaan. Nah, apa motivasinya gitu? Bisa disampaikan, mau Kang Iqbal dulu, mau Kang Yunus dulu. Iya. Terima kasih Kang Yan atas waktunya, dan luar biasa sekali saya datang ke sini tuh. Untuk niis, ini mah benar-benar niis. Nah, perihal awal perjalanan kita tuh dulu tuh, jadi saya tuh kan ngerantau ya, ngerantau kayak ya ibaratkan perantau ya, pulang ke kampung tuh wah luar biasa kan, kalau pulang ke kampung kan enak seperti itu. Di sana saya ada di pikiran tuh gak sengaja ya, ada benak kalau pulang ke kampung melihat teman-teman ya, teman-teman sebaya atau di bawah gitu kan, mereka tuh pegang HP tapi enggak dimaksimalkan. Jadi awalnya kepikiran seperti itu, melihat mereka, wah ini bisa nih mereka jadi Iqbal niatnya membuat sebuah wadah. Awalnya tuh membuat sebuah wadah untuk melihat teman-teman seperti itu bisa berkarya. Berkarya ya, berkarya, karena daripada kan sekarang melihat mereka main game, cuma di scroll aja gitu kan, mending lebih yang bermanfaat gitu. Nah, bisa menghasilkan juga mungkin ya, itu mah yang penting berkarya aja dulu lah. Pada saat itu kan belum kepikiran seperti itu Iqbal juga. Masih belajar. Yang penting berkarya. Nah, dari awal sana saya pun kebetulan suka motret ya gitu, atau video gitu. Ada basic ya. Ada basic, alhamdulillah gitu kan. Karena saya juga di Cianjur kota ikut ke komunitas fotografer, namanya fotografer amatir Cianjur gitu. Pantes tuh ya. Jadi ada basic sedikit lah dari sana, alhamdulillah. Nah, melanjutkan dari itu saya pulang ke kampung, disuruh sama mama untuk nganteran ke sawah. Karena bapak lagi mencangkul gitu kan, membajak sawah. Nganteran iseng lah dari sana, bawa kamera. Videoin almarhum, sekarang sudah almarhum sih bapak ya. Videoin gitu kan, iseng-iseng terus. Jadi saya tuh sekali jalan dapat 2 video. Waktu itu pertama ini ya. Pertama bikin video, ada videonya di Cianjur turunan Kidul. Dari sana singkat ceritanya udah beres makan, saya ngelihat ada rumah tengah-tengah sawah. Satu rumah tengah sawah. Dan beliau usianya itu pada saat itu 1 abad lebih lah. Masya Allah ya. Iya, pengakuan beliau kan tidak tahu sebetulnya seperti apa gitu. Nah, dari situ saya silaturahmi lah. Sambil bikin video. Iya, sambil bikin video, dan beliau itu tidak ngeh kalau saya bawa kamera, karena kan saya niatnya silaturahmi. Gitu kan, saya upload. Wah, alhamdulillah kan waktu itu subscriber juga belum banyak gitu. Dan penonton sudahnya sampai ratusan. Jadi jadi semangat. Jadi semangat. Dari sanalah baru sama Kang Randy. Ayo lah kata saya. Terus sama Kang Don. Waktu itu ada satu lagi sebelum masuk Kang Yunus. Sebelum masuk Kang Yunus. Nah, di sana kita mulai
namanya berkarya. Karena tujuannya itu bikin wadah gitu. Jadi nyontoin lah buat apa ya yang mau dibikin wadah sama kita gitu. Iya. Dan alhamdulillah dari sana berjalan. Karena kan dari sama Kang Yunus tuh udah lama kenal. Kang Yunus juga punya channel. Dan satu frekuensi juga Satu gitu. frekuensinya. Waktu itu Kang, maaf potong sedikit Ya, Bang. apa-apa. Jadi waktu di Cianjur itu sebelum bikin channel Cianjur Turunan Kidul itu kita bareng-bareng Kang. Jadi saya tuh sebenarnya nggak suka foto, saya suka itu ngedit video. Edit. Cuman saya seneng ikut-ikutan gabung ke komunitasnya ini. Akhirnya sering lah gabung. Sebelum bikin channel, akhirnya pas pulang kampung dia rumahnya nggak jauh dari rumah orang tua saya. Jadi kita itu satu ini. Satu hobi lah Satu kayak hobi. gitu. Nah akhirnya setelah ngangkat tadi itu Randy sama Don, akhirnya saya mungkin berkaryanya di yang lain di food, lama-lama sering ngobrol, teleponan. Nah dari situ sharing lah karena saya Sharing. juga ada tahu YouTube tuh dalamannya dari sini dari Kang Yunus. Jadi satu paket ya. satu Ya, paket. satu paket. Akhirnya lama-lama saya ikut gabung ke si Cianjur Turunan Kidul Iya. itu. Pantesannya ya sahabat. Jadi ketika awal saya lihat Cianjur Turunan Kidul video-videonya itu enak dipandang dari sudut pengambilan gambar ya. Pokoknya mah enak begitu. Nah, itu yang bikin saya tertarik. Akhirnya saya coba komen, mungkin waktu itu ya yang komen banyak. Jadi beberapa lama kemudian baru kebalas teh. Dan alhamdulillah responnya positif ketika saya bilang orang Gunung Halu karena ada kesamaan. Akhirnya nyambung. Dan karena memang saya juga awalnya ingin buat konten pedesaan juga. Cuman terhalang dengan posisi saya tinggal di tengah kota, ya harus aprak-aprakannya. Akhirnya bingung sendiri, stuck gitu kan. Alhamdulillah. Tapi dengan adanya komunikasi awal inilah terjadilah silaturahmi ya. Bahkan imajinasi, intuisi lahirnya dongeng Sunda juga dari Cianjur Turunan Kidul gitu ya. Nah, Gimana? untuk penamaan saya terinspirasi dari Garut Turunan Kidul sebetulnya. Awalnya dari sana. Saya juga bikin channel Bandung Turunan Kidul, Masya Allah. cuman nggak jalan. Ya, saya terinspirasi dari beliau ya, dari Kang Hartas ya, alhamdulillah. Terima kasih sudah menginspirasi banyak orang juga ya. Beliau emang cukup lumayan agak Iya, lama, agak lama senior senior gitu. lah. Dan filosofi Kidul itu memang luar biasa ya. Cuman dia itu Di agak Tatar Sunda. berbedanya, dia itu lebih ke POP namanya. POP ya, Pengambilan. videonya POP. Jadi tidak ada komunikasi Iya, sama lebih warga. melihatkan keindahan alamnya. Luar biasa tuh. Sinematiknya. Sinematograf ya. Jadi kita ngambil ilmu-ilmu dari yang lain juga, termasuk dari Garut Turunan Kidul, ada Mangpet, dari kolaborasikan. Disambung ya. Timbullah sebuah racikan barunya. Tuh. Khas Cianjur Turunan Kidul. Oh, keren ya. Itu. Ya, begitu kawan-kawan ya. Perjalanan Cianjur Turunan Kidul. Memang ketika kita dekat dengan orang tua itu suka ada keberkahan. Itu kan diawali dari video orang tua justru ya. Betul. Nah, yang kedua orang tua lagi yang ada rumah tengah sawah. Makanya mungkin ada sebuah hikmah yang bisa kita petik dari perjalanan Cianjur Turunan Kidul. Siapapun orang yang ingin sukses, siapapun orang yang ingin maju dalam hal apapun itu, jangan lupa untuk selalu taat berbakti sama orang tua, menghargai orang tua, bersilaturahmi terhadap orang tua, dan ini sudah terbukti ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Terima kasih Kang Iqbal, Kang Yunus. Saya teh banyak ini pertanyaan teh. Ini sok, gak apa-apa. Banyak gitu pertanyaan teh. Tapi era. Gak apa-apa. Perjalanan kita juga sangat unik sebetulnya. Banyak yang unik. Kita lanjut aja ya. Kita lanjut karena alhamdulillah nggak keberatan. Segan sebenarnya mah. Ini kawan-kawan ya. Saya teh segan. Itu bisa ngamplop. Tujuannya kan kita sharing. Nah, sharing. Bukan itu. Ya. Akhirnya dari Cianjur Turunan Kidul saya perhatikan ya, banyak sekali
orang-orang yang terinspirasi untuk bikin konten yang sama. Nah, apakah Kang Iqbal, Kang Yunus ada perasaan takut tersaingi atau gimana ketika banyak orang bermunculan bikin konten yang sama? Bagi saya itu alhamdulillah jadi inspirasi ya. Nggak pernah memikirkan itu jadi persaingan enggak. Malah kita senang ketika ada orang yang pengen sharing, pengen Masya tahu, Allah, ya. datang ke kita ngobrol gitu kan. Dengan konsep yang sama pun tidak apa-apa. Malah pengen lebih ngangkat. Jadi Iqbal tuh sama rekan-rekan sama Kang Yunus mungkin ya melihat orang lain sukses melalui jalur apa ya, sharing sama kita, kita sebuah kebanggaan gitu. Insya Allah, ya. Bukan jadi maksudnya bukan iri, jadi bukan gimana gitu, bukan jadi untuk persaingan, bukan. Karena di konten kreator kita sama konten kreator itu satu keluarga. Senang, malah kan sekarang lagi di lingkungan itu kita juga mau merubah mindset lingkungan itu, salah satunya menjadi konten kreator karena karena memang kehidupan kita gitu. Nah, itu balik lagi ke tujuan awal membuat sebuah wadah gitu kan. Alhamdulillah sekarang sedikit-sedikit sudah terrealisasi wadah tersebut. Ada ikatan khusus ya sesama konten kreator pedesaan. Ya memang begitu kawan-kawan ya. Saya perhatikan ini Cianjur Turunan Kidul tidak pelit ilmu, bahkan beliau ini begitu bersemangat ketika ada orang yang mau belajar. Saya nanya-nanya selalu dijawab. Bahkan ada satu cerita unik, Kang. Ini mah orangnya nggak ketemu sama sekali, orang Garut. Ceritanya orang Garut itu nelpon ke kita, Kang, saya mau memperdalami tentang Facebook. Kita ngobrol, nelpon terus sampai akhirnya dia tahu, sampai akhirnya dia gajian. Kita belum ketemu, Kang. Belum ketemu. Nah, setelah itu gajian, malah kita senang. Nah, kita ke sana langsung, silaturahmi ke rumahnya dia langsung. Luar biasa. Alhamdulillah kasih support lebih gitu. Kita bukan minta uang maksudnya, bukan. Kita nggak ada sama sekali. Malah kita di penginapan waktu itu. Nggak mau ngerepotin dia lah istilahnya. Karena kondisinya juga mungkin dia masih masih repot mungkin anaknya sakit ya. Iya, anaknya sakit. Masih repot ya. Akhirnya kita bangga nih sebagai ini bisa bermanfaat ilmu kita. Datang ngobrol gimana, ada kesulitan nggak? Alhamdulillah katanya. Masya Allah. Sampai sekarang malah satu kali bertemu ya. Ya, satu kali bertemu itu udah. Dua. Pertama sama yang pertama waktu bulan puasa itu ketemu di jalan udah gitu aja. Ya itu udah sampai sekarang komunikasian aja. Malah kita nggak ada tuntutan, sering komunikasi. Masya Allah ya. Senang malah kita gitu. Alhamdulillah. Nah itu banyak sekali saya perhatikan juga ya. Saya sedikit melihat itu banyak konten kreator yang dari awalnya tidak tahu apa-apa sampai sukses. Ya. Nah, dan di sini sebenarnya hal yang paling penting itu adalah silaturahmi. Betul. Kadang kalau masalah dunia itu suka ada sedikit bisa memutuskan silaturahmi ya gitu ya. Oleh karena itu diawali dari niat silaturahmi, kedua untuk keberkahan ilmu juga ya. Kebayang bagaimana berkahnya ilmu yang sudah diajarkan terhadap orang yang mau belajar, sehingga banyak orang yang tadinya tidak punya kegiatan jadi punya kegiatan, bahkan punya penghasilan. Akhirnya kan membuka pintu rezeki banyak orang ya. Dan ini sesuatu yang mungkin merupakan amal ibadah yang tidak terasa ya. Sangat besar ini khasiatnya. Jadi ilmu yang paling bermanfaat itu memang ketika banyak orang mendapatkan ilmu dari kita. Nah, kita doakan ya Cianjur Turunan Kidul channelnya makin maju, makin berkah, juga buat Kang Yunus, Kang Iqbal juga ya, dengan ilmunya yang sudah diajarkan, dengan kontennya yang menghibur, bisa menjadi sebuah ladang amal ya, yang terus mengalirnya, bukan janda-janda ya, seksi-seksi. Nah. Punya siapa itu? Enggak itu. Ini mah benar-benar real ya. Kita silaturahmi seakan-akan gimana ya? Ketika nonton itu seakan-akan kita ikut berkunjung, ikut bertamu kepada sebuah rumah yang sangat sederhana. Di dalamnya ada nenek-nenek, ada kakek-kakek. Kita merasakan ya bagaimana begini cara ngobrolnya kakek-kakek orang kampung, nenek-nenek orang kampung. Jadi bukan hanya menonton, seperti kita ikut larut ada di dalamnya. Nah itu
seperti menghipnotis kawan-kawan ya, Kapan-kapan video. mah harus ikut nanti. Harus, saya juga Harus pengen. merasakan, bawain aja kali-kali yang Cianjur Turunan Kidul, coba dikolaborasikan sama dongeng. Itu Iya. Bisa itu. Itu akan lebih kena dapat. Saya juga ada kepikiran gini, kalau nanti udah lancar, udah banyak waktu luangnya, pingin ngedongeng itu dalam rangka kunjungan ke kampung-kampung gitu ya. Iya betul. Jadi ada langsung gambarnya gitu ya. Jadi kita ngedongeng di tempat yang saya kunjungin. Wah, keren itu. Nah, itu pengen. Keren Gitu. itu. Karena banyak yang komen, Kang, atau ke sini Kang, silaturahmi ke sini ke sini ke sini. Di saung saya Kang dongengnya kan ada yang Oh gitu. iya. Di rumah saya Kang. Asli, bagus itu. Mudah-mudahan programnya, bisa mudah-mudahan kolaborasi. ada. Sebuah terobosan yang bagus loh. Insya Allah mudah-mudahan ke depannya ya. Gitu. Kayak di Nolalajo teh kampung era. Enggak apa-apa kan. Apa kan itu sebuah jadi kan itu tujuannya kan. Gimana kan gitu. Nanti ada dongeng, nobar dongeng. Itu nomor dongeng gitu. harus ada ya. Gitu ya, kawan-kawan. Terus Ada ada pertanyaan lagi? Ini channel Akang itu. ini channel saya ya. Saya teh banyak pertanyaan tadi mah lupa. Pas sudah ketemu mah biasa gitu ya. Kapan atuh saya podcast? Ai kamu. Ayo saya. Tesok atuh ada yang ingin disampaikan untuk Saung Mang Ian, channel Kisah Tanah Sunda nih. Dari segi penilaiannya gitu ya. Untuk saya mah mungkin untuk sekarang ya Mang ya. Memang dilihat Saung Mang Ian sama Kisah Tanah Sunda itu belum tertata menurut saya mah. Paburantak gitu. Saya nggak apa-apa sih, maksudnya bukan ini Akang. Saya juga tahu Akang itu nggak ada yang ngehandle juga di belakangnya. Jadi mohon dimaaf aja ini. Seharusnya upload di situ. Ini kritikan ya, kritikan membangun. Jadi masih pabulit ini sahabat Mang Ian nih. Karena memang pas dilihat di sekarang itu Mang Ian serba sendiri ngerjainnya. Keinginan penonton kan harusnya wah gitu kayak gimana gitu. Pengen apa gimana ya, pengen benar-benar tertata mungkin. Dia dari awal dongeng aja iseng atau nggak tahu itu bakal jadi sebuah konten yang memang ditunggu. Kayaknya sok sendiri kan, gitu. Ya mudah-mudahan aja kedepannya bisa lebih sukses lagi. Amin. Mungkin segitu aja dari saya mah. Dan saya juga memang nggak terlepas dari perjalanan Cianjur Turunan Kidul dari dongeng deh kan. Tadi mau bedanya cerita sama tadi ya. Jadi teman-teman ya, setahun lebih yang lalu saya ketemu Kang Yunus. Nah, tiba-tiba Kang Yunus itu cerita, Kang, saya kalau dengar Akang ngedongeng itu sampai larut, saya teh mikir kapan saya ngedongeng gitu ya. Ini mau buat dejavu atau gimana. Itu seperti Kang Yunus teh seperti udah pernah pergi ke masa yang akan datang gitu, ke masa depan. Saya teh nggak kepikiran. Nah, satu itu ya. Saya Waktu itu memang belum pernah ngedongeng. belum pernah, nggak kepikiran malah ngedongeng kumaha gitu sih. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika silaturahmi ke Mang Pep gitu, ke kumpulan ya silaturahmi YouTuber. Itu Mang Yunus teh sampai ngebohongan ke YouTuber teh. Wah, iya cenah aya sosok. Oh, sampai saya pas datang tuh langsung di kamera ke orang. Oh, kurang kirum gitu. Emang iseng. Ayo naon saya teh oh sih gak jelema ka artis. Tapi waktu itu ngonten dongeng udah berapa lama? Belum. Baru ya? Belum ngedong. Pan YouTube can monet-monet aja iya. gitu. Belum, jangankan ke dongeng, ke YouTube aja yang Kisah Tanah Sunda Sejarah itu belum monet.